Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga saja kita semua sehat, berkah melimpah, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini akan saya prediksi tentang perkara di Subang, perkara ibu dan anak. Yang saya prediksi ini hari-hari 1 minggu sebelum peristiwa itu ada apa? Maksudnya bagaimanakah perasaan almarhum Ibu Tuti ini kepada Bapak Yosef, ya, bagaimanakah perasaan almarhum Ibu Tuti kepada Bapak Yosef 1 minggu sebelum kejadian peristiwa itu. Mari kita ungkap di sini. Saya ada penglihatan tadi ya guys, tapi nanti saya ceritakan kalau sudah mengucuk kartu ini, kalau sudah menebar kartu ini. Ada simbol perfect, kesempurnaan. Ada simbol veget, tatapan mata atau sentuhan ya. Kemudian di sini ada simbol ekspansi, perpindahan. Ada hubungannya dengan soulmate, yang artinya sebuah hubungan. Kemudian di sini ada simbol impes. Ada simbol ini yang artinya semacam pertimbangan. Ada simbol sakit hati. Ada simbol bola dunia. Ada simbol ini yang artinya berusaha mencari ketenangan untuk mencari sebuah jawaban. Kemudian di sini melihat kondisi yang ada. Jadi bisa dikatakan ini bukan kondisi apa yang dirasakan Ibu Tuti selama 1 minggu. Tapi ini yang dirasakan Ibu Tuti bertahun-tahun dikarenakan ada kekecewaan Ibu Tuti saat Pak Yosef ini menduakannya. Tadi saya dapat penglihatan kalau Ibu Tuti ini bisa dikatakan menjalani sebuah rumah tangga hanya sekedar sebuah status ya. Mereka berdua kan suami istri, tapi kalau perasaan sayang, perasaan cinta kepada Pak Yosef ini lebih ke arah perasaan kecewa. Jadi bisa dikatakan dengan Pak Yosef ini rasa cintanya ini sudah mati rasa. Dia menjalani seperti itu hanya karena ya untuk kehidupan sehari-hari tanpa ada perasaan yang begitu cinta kepada Pak Yosef, karena lebih banyak rasa kekecewaan yang dialaminya. Dia mempertahankan status rumah tangganya dikarenakan ini ada anak, ada simbol anak. Karena ada anak ini dia mempertahankan rumah tangganya, sekalipun dia sakit hati karena apa yang sudah dilakukan Pak Yosef, sudah menduakan dirinya. Baiklah, saya artikan ya satu persatu. Ada simbol tikus ini bisa dikatakan perlemahan hubungan Pak Yosef dengan Ibu Tuti setelah mengetahui Pak Yosef ini berpaling atau berpindah ke lain hati. Dan dia mempertahankan rumah tangganya ini dikarenakan ada anak-anak. Harapannya ke depannya ada semacam kebahagiaan dalam rumah tangganya. Makanya itu dia berani mengambil sebuah keputusan untuk misalnya tidak minta bercerai atau dan lain sebagainya, karena di sini dia berharap nanti ada kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Walaupun sebenarnya sakit hati mengetahui Pak Yosef ini berpaling, sakit hati. Makanya di sini rasa sayangnya Bu Tuti kepada Pak Yosef akhirnya berkurang ini, melemah ya, dikarenakan yaitu tadi mengetahui Pak Yosef sudah menduakan dirinya. Walaupun begitu Bu Tuti tetap sabar untuk menjalani kehidupannya karena dia berpikir ada anak di sini, makanya harus dipertahankan rumah tangga ini, sekalipun bisa dikatakan perasaannya sudah mati rasa kepada Pak Yosef ini. Kemudian di baris kedua ini ada simbol perfect. Perfect ini kesempurnaan. Ada simbol Vaiket yang artinya sentuhan atau tatapan mata
atau yang dinamakan gimana ya, perasaan yang sebenarnya harus saling terkait. Kemudian di sini ada simbol ekspansi, perpindahan. Ada simbol soulmate, dari orang yang dikasihinya akhirnya mengalami impes jalan buntu. Jadi ini bisa dikatakan harapannya Bu Tuti dalam rumah tangganya ini bisa rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Karena di sini ada simbol perfect, kesempurnaan, juga ada simbol sentuhan atau tatap mata yang bisa diartikan rumah tangga yang bisa saling mengasihi, saling menyayangi, bisa dikatakan rumah tangga yang sempurna lah ya. Namun pada akhirnya ada simbol ekspansi, perpindahan ke lain hati, dan itu membuat ada jalan buntu dalam rumah tangga mereka ini. Ada jalan buntu dalam rumah tangga mereka ini, sulit untuk diselesaikan ya. Kemudian di sini ada simbol ini, pertimbangan, artinya Bu Tuti ini masih mempertahankan rumah tangganya sekalipun ada sakit hati yang begitu dalam terhadap apa yang sudah dilakukan Pak Yosef padanya. Sakit hati begitu dalam ini, kekecewaan yang begitu dalam. Dan di sini ada simbol bola dunia, kehidupan yang mulai bergulir, kehidupan yang baru dikarenakan Pak Yosef sudah berpaling ya. Dan di sini ada simbol ini, ada simbol pertimbangan mencari sebuah ketenangan untuk menenangkan batinnya, untuk mencari jawaban saya harus bagaimana. Apalagi di sini ada simbol kondisi yang ada, untuk melihat kondisi yang ada ini, karena Pak Yosef kan sudah berpaling, mau nggak mau Bu Tuti ini ya harus membuka lembaran baru dalam hidupnya, sekalipun tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi hatinya sakit hati. Ya seperti itu teman-teman, kondisi perkawinan mereka berdua. Jadi Bu Tuti ini sakit hati karena Pak Yosef sudah berpaling, tapi Bu Tuti mempertahankan rumah tangganya karena banyak yang dipikirkan, terutama karena ada anak-anaknya. Dan dia berharap kedepannya ini ada sesuatu kebahagiaan, tapi yang ternyata yang dialaminya adalah jalan buntu. Dan akan saya prediksi apa yang diharapkan Ibu Tuti pada Pak Yosef saat ini. Apa yang diharapkan? Ya, sangat-sangat menyedihkan ya guys. Apa yang diharapkan Ibu Tuti saat ini kepada Pak Yosef? Saya satu, kurang bagus, artinya bisa dikatakan tidak ada sesuatu yang diharapkan. Di sini kemudian ada simbol gosip, apalagi sekarang ini sudah jadi pembicaraan banyak orang. Kemudian di sini ada simbol prayer, berdoalah, perbanyak berdoa. Di sini ada simbol fight, keyakinan. Dan kemudian di sini ada simbol acceptance, salah penerimaan. Ada penglihatan laki saya tadi. Kemudian di sini ada simbol emperor, penglihatan tadi nanti saya ceritakan setelah saya tebar kartu ini ya guys. Kemudian di sini ada sukacita. Ada simbol, maaf ini simbolnya kebalik. Ada simbol Nine of Cups, perasaan yang sudah nggak ada, perasaan cinta yang sudah luluh lantak. Di sini ada simbol seorang bapak koin dengan mendengar kabar yang ada. Dan di sini ada simbol pihak ketiga. Tadi saya ada penglihatan yang ada Bu Tuti saat ini adalah kekecewaan kepada Pak Yosef, dan kekecewaan itu sampai dibawa meninggal saat ini. Jadi saya tadi tuh melihat Ibu Tuti duduk dengan hati yang begitu banyak masalah yang terpendam di dalam hatinya, dan itu dibawa sampai saat ini, sampai dia kondisinya seperti saat ini. Ada banyak kebencian, ada banyak kekecewaan, ada banyak kesedihan yang belum dikeluarkan saat dia hidup. Jadi perasaan itu masih mengganjal di dalam dirinya dan dibawa hingga saat ini. Nah, makanya itu di sini ada simbol ini. Tidak ada sesuatu yang perlu
dipesankan untuk Pak Yosef. Tidak ada sesuatu yang perlu dipesankan. Karena di sini ada kondisi seseorang yang kecewa atau seseorang yang sedih dikarenakan masa lalunya yang sudah terjadi. Apalagi di sini ada simbol gosip ya. Gosip. Perkara ini sudah menjadi konsumsi publik. Ramai dibicarakan, tidak karu-karuan. Berdoalah saja agar kedepannya kehidupanmu lebih baik. Hanya ini yang dipesankan oleh Bu Tuti kepada Pak Yosef. Berdoa saja agar kedepannya kehidupanmu lebih baik. Di sini ada simbol faith, keyakinan. Seperti apa yang kamu yakini, seperti apa yang kamu percayai. Yang namanya doa itu diterima nggak diterima ya apa kata Tuhan ya. Jadi di sini Bu Tuti hanya menyarankan berdoalah yang baik, berdoa saja agar kehidupannya bisa lebih baik. Walaupun di sini ada banyak salah penerimaan terhadap Pak Yosef Asepten. Kemudian di baris bawah ini ada simbol emperor. Seorang raja yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kemampuan, tapi raja ini bisa dikatakan otoriter. Dan di sini ada simbol bersulam, bisa diartikan kebahagiaan. Tapi di sini ada simbol non-afkab yang kebalik, yang artinya perasaan Bu Tuti pada Pak Yosef ini sudah mati. Ya. Bisa dikatakan menjalani hidup demi anak-anak, bertahan hidup yang seperti itu demi anak-anak. Kemudian di sini ada simbol karena kondisi yang ada disebabkan ada pihak ketiga di dalam rumah tangga mereka. Jadi bisa dikatakan pesan-pesan Bu Tuti kepada Pak Yosef hanya satu. Berdoalah, mendekatkan diri kepada Tuhan agar kehidupanmu lebih baik lagi. Tidak ada pesan-pesan yang lainnya, hanya itu. Berdoa, mendekatkan diri agar kehidupanmu lebih baik lagi. Karena Bu Tuti sudah mati rasa, sudah nggak ada perasaan yang begitu dalam pada Pak Yosef, yang ada malah kekecewaan dan sakit hati yang dia rasakan. Aduh, jadikan ini sebagai pembelajaran buat kalian yang ingin poligami. Coba dipikir matang-matang. Poligami memang diizinkan oleh agama Islam, tapi bisakah berbagi dengan baik antara istri yang pertama, istri yang kedua? Bisakah membagi perasaan ini dengan adil? Sulit. Makanya jangan mencari kelemahan-kelemahan ketika kamu berusaha melakukan pembenaran. Misalnya, wow, agama saya membolehkan poligami, tapi kenyataannya nggak bisa adil dalam hal kehidupannya. Makanya yang terjadi ketimpangan antara istri pertama dan istri kedua. Apalagi yang namanya perasaan itu, sekalipun nggak dipoligami, diselingkuhi aja sudah sakitnya minta ampun ya, sudah sakitnya minta ampun. Jadi jaga perasaan agar orang yang kamu sayangi tidak sampai tersakiti. Karena yang namanya hidup dari awal berjuang, cobalah berpikir ke situ, begitu enak berpindah ke lain hati. Semoga saja Pak Yosef lebih baik lagi ke depannya, lebih bisa sering-sering mendoakan Ibu Tuti agar Ibu Tuti bisa memaafkan Pak Yosef, dikarenakan yang namanya orang yang sudah tersakiti itu begitu dalam dan bisa terbawa sampai reinkarnasi berikutnya loh ya. Jika tidak bisa legowo menerima kejadian yang ada, dan kayaknya Bu Tuti ini kurang bisa menerima kejadian yang ada, makanya dia itu begitu kesel, begitu sedih, begitu ada kebencian kepada Pak Yosef, dan itu dibawa sampai mati. Makanya itu buat Pak Yosef alangkah baiknya sering-sering berdoa buat Bu Tuti dan buat Amel, minta dimaafkan segala perbuatannya, segala kesalahannya, karena hanya itu yang bisa dilakukan. Fight, berdoalah sesuai dengan keyakinanmu. Ada prayer, ada fight. Ini yang harus dilakukan saat ini.
Yang namanya orang selalu punya kesalahan. Baik saya, Pak Yosef maupun kalian punya kesalahan. Dan alangkah buruknya jika kesalahan kita itu pada seseorang sampai dibawa sampai ke liang kubur. Kurang bagus ini, makanya cobalah untuk selalu mendoakannya dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Jalan satu-satunya hanya itu.